kegolongnya nggak tahu sosum atau saintek, tapi saintek ada, sosumnya ada. Kalau aku kayaknya nggak sampai 2 digit karena emang jurusannya tuh emang bisa banget kemana-mana ini tuh. Bahkan kalau aku misalnya lihat sosial media tuh kayak, aku ditolak ini, Upi gimana sih jurusan ini, apa sih nolak aku? Kalau saya sendiri sudah pasti rajanya sosum. Silakan keluar dari ruangan terlebih dahulu. Halo Masquad, selamat datang kembali di Suara Mahasiswa. Ruang ngobrol santai, tempat kita bisa saling tukar pikiran tanpa takut dihakimi dan menemukan sudut pandang baru tentunya. Nah, di episode 3 kali ini kita bakal bahas topik yang gak kalah seru dan sering banget jadi bahan obrolan sesama mahasiswa, yaitu jurusan underrated versus jurusan populer. Kalau jurusan populer itu punya masa depan lebih cerah, tapi ada juga yang percaya kalau jurusan underrated itu punya peluang yang lebih luas dan fleksibel. Jadi siapa sih yang sebenarnya lebih unggul? Atau sebenarnya hal tersebut cuman masalah persepsi dan passion masing-masing doang? Yuk kita bahas bareng-bareng dengan obrolan jujur, seru, dan tetap sehat ala Mahasquad. Baik, Mahasquad, kita mulai dari segmen Siapa Yang Beda. Berikut penjelasannya. Baik Mahasquad, kita masuk ke segmen Siapa Yang Beda. Apa sih siapa yang beda? Berikut penjelasannya. Baik Mahasquad, di depan kita ada 6 orang. 5 anak jurusan populer dan 1 anak jurusan underrated. Para anak jurusan populer harus menemukan 1 anak jurusan underrated di antara mereka. Para peserta boleh bertanya, berdiskusi, dan memvoting untuk menentukan siapa yang beda. Kalian diberi waktu selama 10 menit untuk berdiskusi, dimulai dari sekarang. Halo semuanya, nama saya Arya Jatira dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari Prodi Rajanya Sosum, pasti ilmu hukum. Halo, aku Fatih Rifda Rehana dari Universitas Pendidikan Indonesia. Aku dari jurusan yang paling kece dan paling styleable. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, aku Karen, aku Victoria, dan aku dari jurusan yang asik, yang stylable juga, terus pokoknya proker kerjanya juga sangat luas, dan aku berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo semuanya, perkenalkan aku Trina Tania dari Universitas Pendidikan Indonesia. Aku berasal dari jurusan yang Gen Z banget, yaitu Psikologi. Halo semuanya, nama aku Asla. Aku dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jurusan aku saintek bisa, sosum bisa. Pokoknya semua bidang keilmuan pasti aku pelajari. Aku dari jurusan pendidikan khusus. Halo semuanya, aku Kaleb dari Universitas Pendidikan Indonesia. Aku dari prodi yang paling luas prospek kerjanya, paling santai belajarnya, paling nongkrong-able, ilmu komunikasi. Ngomong-ngomong, karena saya player 1 nih, saya pengen nanya ke kalian satu-satu. Mungkin player 2 dulu deh. Boleh. Kalau pas SNBT sama SNBP, jurusan kamu itu ketat gak sih persaingan untuk masuknya? Jurusan aku tuh sangat-sangat ketat dan sangat-sangat banyak peminatnya. Dari tahun ke tahun. Jurusan aku juga sih, bahkan kalau aku misalnya lihat sosial media tuh kayak, aku ditolak ini, Upi gimana sih jurusan ini, apa sih nolak aku, sampai banyak banget yang kayak gitu, sangat ketatnya guys. Kalau aku lumayan ketat dan juga passing grade-nya lumayan agak tricky ya. Jadi lumayan agak susah gitu buat masuk karena hanya orang-orang terpilih gitu. Siap. Ini sekarang giliran saya yang nanya ya. Kalau jurusan saya, mau di universitas manapun, di negara manapun, gak bakal pernah sepi dan bakal selalu ketat. Bahkan sampai kiamat pun bakal selalu ketat. Ya, Sampai akhir banget. sampai akhir pun bakal selalu ketat. Tapi aku mau nanya deh, jurusan kalian itu kayak bisa digantiin gak sih sama teknologi atau AI gitu? Mungkin aku dulu ya. Boleh. Jurusan saya gak bakal pernah bisa diganti sama teknologi. Kalaupun bisa, gak bakal pernah akurat sama efektif gitu.
Kalau dari Iya, aku nih, kalau jurusan aku mungkin bisa digantiin sama teknologi. Cuma itu tuh kayak gak bakalan semaksimal itu juga. Kita perlu SDM-nya juga gitu. Same goes on me, tetap aja. Walaupun kita hidup di dunia modern, bakat teknologi kayaknya kayak udah pasti merajalela. Cuman tetap aja jurusan ini, kalau nggak ada jurusan ini, waduh, tetap tidak bisa. Oke, mungkin lanjut dulu ke player 5. Setuju banget sih sama player 3. Soalnya karena jurusan aku tuh saintek bisa, sosum bisa, jadinya sebenarnya bukan digantiin sama AI, tapi sebagai asisten seperti itu. Asisten. Dan soalnya jurusan aku mah gak akan pernah bisa tergantikan oleh AI. Dan bakal terus dibutuhkan Gak bisa sampai tergantikan. akhir zaman. Mengikutin ya. Keren. Player 1, 2, 3, Player 6 gimana player 6? Retweet. Jadi nggak bisa digantiin. Tergantikan. Tapi ngomong-ngomong nih, sosum atau saintek dari tadi belum ada yang jawab. Kegolongnya nggak tahu sosum atau saintek, tapi saintek ada, sosumnya ada. Kalau di universitas kamu, kemasuknya apa? Kayaknya sih sosum. Sosum. Kayaknya. Oke, kalau aku itu ada yang sosum, ada yang saintek, tapi yang saintek itu di Indonesia masih cukup sedikit, dan di univ kita itu sosum. Tapi kita masih belajar saintek-saintek ya. Nah, Kan sama tricky. kayak player 4. Iya. Kalau aku harusnya sih sosial, tapi banyak pendatang-pendatang dari saintek. Kalau saya sendiri sudah pasti rajanya soshum. Udah ketebak lah. Udah ketebak. Iya, Apa sosum. ya rajanya sosum? Rajanya soshum. Raja Sosum. Jurusan para bintang, asik. Oke. Now let's talk about salary. Aduh. Biasanya Oh ya boleh sih. rata-ratanya tuh berapa? 2 digit. Rata-ratanya 2 digit. Mungkin kalau yang paling junior itu di Indonesia paling minimal 8. Wow. 2 digit. Bisa sampai 2 digit kalau aku. Karena prospeknya luas, fleksibel. Side job bisa, main juga bisa. So, yes. Udah. Kalau Iya dong. aku kayaknya nggak sampai 2 digit karena emang jurusannya tuh emang bisa banget kemana-mana ini tuh. Kalau aku depends, tapi ini cukup besar dan juga kayak bisa aja gajinya tuh nggak per bulan. Jadi kayak bisa per hari dan kayak kita bisa dapat banyak banget in a day kalau kita mau. Kalau aku tergantung dari perusahaan apa yang mau menggaji gitu. Jadi nggak matok kalau ini tuh gajinya bakal segini. Tapi ya pintar-pintar kita buat nyari company yang bisa menggaji kita dengan layak. Oke. Kalau aku nggak ada patokan gaji karena prospek kerja seluas itu, bisa aja project, bisa tetap, bisa seenaknya lah. Range-nya juga seenaknya juga. Freelance, kalau freelance. Freelance bisa. By job ya. By job, bisa By by job. job, bisa netap. Paling netap paling mah 2 digit ke atas. Kalau yang by project itu tergantung konteksnya sebesar apa, bisa 3 digit up mungkin bisa. So, gimana projectnya? Gimana projectnya itu? Well, I actually have depends, another ya. question. Biasanya job kalian itu haruskah masuk ke perusahaan dulu atau kalian bisa kayak secara Of independen? course, no. Mine is no. Mine isn't. Independent. Yours Yep. if no. Independent, we know. Independent do juga both. bisa dan bisa berkarya lebih besar lagi dan dapat money yang besar juga. Okay. What about you? Kalau aku sebenarnya tergantung sih, karena kan kita ada penjurusannya lagi nih di jurusannya. Jadi bisa aja si penjurusan ini harus masuk ke perusahaan dulu, tapi yang penjurusan lain itu nggak harus. Tapi emang disarankan untuk di awal-awal masuk ke satu company dulu. Tapi kedepannya, kalau yang aku lihat sepanjang waktu ini ya, selama ini tuh selalu banyaknya yang profesional tuh selalu misah, jadi independen, nggak di bawah naungan satu company. Jadi fleksibel ya, kerja sendiri, hasil sendiri gitu. Betul. Kalau aku sama sih, tergantung bisa mandiri atau bisa masuk ke company apapun gitu. Tapi ya tadi yang kata aku bilang di awal, kalau pintar-pintar kita nyari company yang bisa ngegaji kita dengan layak gitu. Oke. Saya tanyakan sekarang adalah
apakah prospek kedepannya khususnya di kita gitu ya, di negara kita cerah nggak sih untuk pekerjaan itu bagi kalian? Aku keeliminasi. Ini pasti enggak. Ini pasti ada yang salah. Ini pasti bukan aku. See you on top, guys. Gak tahu gitu kayak kenapa mereka mikirnya aku kayak jawabnya gak yakin gitu. Padahal aku udah seyakin itu, udah sejujur itu ya, udah melebih-lebihkan itu gitu. Udah ngomong company juga gitu kan. Padahal ya sebenarnya nggak se-company itu. Siapa yang beda? We have already guessed it. We have already. One shoot. Nah, Too easy. Dita kalau tadi kayak pas bilang prospek kerjanya itu tuh tergantung Tergantung kampus. perusahaan. Berarti kayak kita tuh harus pinter-pinter karena major kita Berarti nggak tuh luas. iya, pinter. Kalau populer mah udah kemana aja gitu. Itu dia bisa dapat salary yang gede tapi harus jogo-jogo banget Iya, gitu loh. jogo-jogo Kayak banget. Kayak kalau yang curi kesempatan mediocre banget. susah. Fokusnya ke individunya berarti ya, bukan Iya. citra dari keilmuannya. Terus tadi juga pas jawab sosum or saintek itu kayak kurang Bingung jelas. gitu. Kayak Ragunya Ya, obvious aku banget, gitu. ragunya obvious Saintek atau banget. sosum. Tapi sih tergantung pribadinya juga gitu kalau masalah pekerjaan itu. Kalau Sebenarnya iya. kalau dia jago kan bisa aja ngalahin yang udah apa ya prospek kerjanya bagus. Memang tergantung kita juga kayak kalau di kampus mah kayak aktif-aktif gitu kan ya. Cuman ya Setuju. tetap juga Tetap aja. tetap aja kayak realitanya mah kalau di Indonesia Iya. kalau lapangan pekerjaan Indonesia tuh pasti kayak melihat kamu dari mana, kamu jurusan apa gitu iya, kan. Betul. Iya. Ditambah persaingannya juga ketat kan. Bener, iya. Per kampus juga kita dilihat gitu kampusnya ternama Kampusnya, atau enggak. Iya, bener banget. Menurut kalian kayak kubu underrated tuh kayak gimana? aku dulu boleh gak? Oke. Kalau menurut aku semakin jurusan itu dibutuhin, biasanya dia tuh lebih spesifik gitu. Dia lebih spesialisasi lagi. Jadi kalau misalnya jurusan-jurusan yang underrated, dia kadang biasanya tuh kayak terlalu general. Jadi ada jurusan yang lebih expert gitu, bisa ada di bidang itu. Setuju gak? Setuju ya, bener ya. Retweet. Oh, oke. Itu satu sekali. Terus ya. Cuman kalau yang spesifik kayak gitu si persaingannya juga lebih ketat. Ya. Kita harus bener-bener jago. Contoh kayak teknik itu kan nanti ngejurus lagi ya, perjurusan per prodinya itu. Teknik apa? Kita harus bener-bener jago sama universitasnya itu harus bener-bener terpandang. Kalau pengen keterima sama company yang gede ya. Kayak gitu. Oke, keren sekali ya teman-teman. Selamat. Coba geser sebentar ya. Aku di tengah. Wah, ini ronde pertama banget ya. Langsung ketebak. Keren banget. Ya, Mas Squad, asik banget nih nyari siapa yang beda. Selamat untuk para pemenang ya, sudah berhasil menemukan siapa yang beda. Bagi para peserta yang telah tereliminasi, dipersilakan untuk kembali ke studio. Ayo kembali sini. Welcome back. Kasih jalan. Udah sini. Di ronde 1 nih ya. Wah, hebat banget ya. Tadi semua peserta bisa masih dengan serius, tapi tetap seru juga nih Mas Wat. Tapi jangan bernafas lega dulu, karena setelah ini kita bakal masuk ke segmen yang lebih menantang dan pastinya penuh dengan kejutan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Mahasiswa. Dadah. Bagaimana cara seseorang kalau nggak jago tapi bisa menciptakan karya masterpiece?
nggak jago tetapi tetap diasah itu bukan berarti nggak jago, Bung. Kita balik lagi, apa yang dicari manusia? Keuntungan apa keadilan? Seberapa besar value keadilan itu di lingkungan manusia? Kalau ngomongin tentang pendidikan inklusi itu masih sangat minim di Indonesia, dan menurut aku ini terjadi karena kurang didorong oleh pemerintah itu sendiri gitu. Apakah Anda tahu jika literasi sekarang itu terus akan kita terwujud ketika penguasa adalah orang-orang yang gila duit, gila harta. Balik lagi ke sifat dasar manusia, serakah.